batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal kiram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bicara soal Isra Mi'raj nggak bisa lepas dari bicara tentang Masjidil Aqsa, saudara. Karena Allah Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allah yang menegaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi laylan, memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Jadi Isra itu saudara perjalanan horizontal yang dimensinya masih dimensi duniawi, bumi, saudara. Dari satu titik di bumi ke titik lain yang masih sama-sama di bumi, ibadah Allah, yang mana perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Titik permulaan Mi'raj juga lagi-lagi di Masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'raj gak bisa lepas dari Masjidil Aqsa, saudara. Karenanya Isra Mi'raj Palestina, Masjidil Aqsa disebut bumi Isra Mi'raj, karena dia menjadi tujuan Isra dan dia jadi permulaan Mi'raj, sudah nggak bisa dilepaskan itu, ibadah Allah. Dan sampai di situ, saudara, yang namanya Palestina, Al-Quds, Masjidil Aqsa bukan hanya bumi Isra Mi'raj, dia juga menjadi ulal qiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Dulu Bapak Ibu sekalian, umat Islam di awal-awal sholat ngadepnya bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, tapi ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Sempat sekian belas bulan Nabi Muhammad sholat ngadepnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, saudara. Cuman setelah itu baru Allah perintahkan ngadepnya ke Ka'bah, sampai sekarang jadi kiblat. Tapi dia ular kiblatnya, kiblat pertama umat Islam. Bahkan dia merupakan Salithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal, tidak diperintahkan untuk memperlakukan perjalanan secara khusus dan serius kecuali menuju 3 masjid, saudara. Cuma 3 masjid doang yang ada perintah secara khusus buat kita berangkat ke sana. Tapi bukan berarti terus ke tempat-tempat lain nggak boleh. Seperti orang Wahabi ngertiinnya kalau kita ke tempat lain bid'ah dhalalah, nggak dianjurkan, dilarang. Bukan begitu maksudnya. Yang ada perintah khusus ketika masjid ini, ke masjid lain ya boleh, ke tempat lain boleh. Cuman memang secara khusus yang diperintahkan ketika tempat ini. Kira-kira jelas sama kagak? Apa 3 tempat tersebut? Yang pertama Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang di sini yang menginginkan bisa haji, insyaallah. Yang kedua adalah Al-Masjidun Nabawi yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan yang mengaminkan bisa ziarah Nabi. Yang ketiga, saudara, lagi-lagi
lagi adalah Al-Masjidil Aqsa. Nabi perintahin itu secara khusus kita buat berangkat ke Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan nggak main-main. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama seperti sholat 500 rakaat di tempat lainnya, saudara. Ente sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama kayak sholat 50 rakaat di Koja. 500 rakaat, bukan 50, 500 rakaat, saudara. Luar biasa. Bagaimana kata? Masjidil Aqsa merupakan masjid yang didirikan kedua di atas muka bumi. Masjid yang berdiri pertama di atas muka bumi, inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Makkah. Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itu masjid yang pertama berdiri di atas muka bumi. Yang kedua dalam riwayat disebutkan yang berdiri kedua di atas muka bumi adalah Masjidil Jaliful Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Ulal kiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Ardun mubarakah, tanah yang diberkahi. Allah yang mengatakan, Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Kenapa sekelilingnya diberkahi? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, satu, saudara, kata ulama tafsir, sekeliling Masjidil Aqsa tumbuh-tumbuhannya subur, tanam-tanamannya subur, buah apa aja tumbuh di situ. Itu tanda bahwasanya dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saudara, kata ulama tafsir menyebutkan di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin. Ada kuburan para nabi, ada kuburan para rasul. Bukan satu nabi, bukan satu rasul, para nabi dan para rasul dikubur di sekeliling Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan bukan hanya itu, dia merupakan ardul anbiya wal mursalin. Palestina itu secara umum buminya para nabi dan para rasul. Kalau kita buka atlas diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul, itu mayoritas diutusnya ke wilayah teritorial Palestina, saudara. Luar biasa, saudara, namanya ini Allah. Bahkan dia merupakan ardul awliya ussalihin. Masjidil Aqsa merupakan buminya para wali dan buminya orang-orang saleh. Anda tahu Gaza, saudara? Gaza yang saat ini menjadi benteng terkuat umat Islam untuk Masjidil Aqsa. Itu Gaza punya sebutan julukan Ghazzatul Hashim. Gazanya Hashim. Apa maksudnya Gaza disebut Gazanya Hashim? Apakah gubernurnya, bupatinya namanya Hashim? Bukan, saudara. Ghazzatul Hashim itu nisbat kepada kakek Nabi yang bernama Hashim bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. Kalau kita buka sejarah kakek Nabi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf kakeknya Nabi dikuburnya di kota Gaza. Oh, pantas Gaza berkah, Allah berikan kekuatan batin untuk penduduk Gaza. Ternyata mereka punya ikatan yang erat dengan kakeknya Nabi Sayyiduna Hashim bin Abdul Manaf, dikuburnya di kota Gaza. Alhamdulillah. Bahkan saudara Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang kita nih umat Islam Indonesia mayoritas mengikut Imam Syafi'i. Mau tanya orang Koja, lu kalau sholat subuh pakai kunut pada enggak? Itu berarti ikut Imam Syafi'i itu. Jadi kalau mau wudhu nawaitu pada enggak? Nawaitu. Itu berarti ikut Imam Syafi'i itu. Jadi kalau mau puasa malamnya nawaitu shoma godim baca pada enggak? Baca. Itu berarti ikut Imam Syafi'i itu, saudara. Imam Syafi'i imam kita, mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan miliaran orang dari generasi ke generasi di berbagai belahan dunia ngikut pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah, saudara. Bukan berarti Imam Syafi'inya sendiri yang kita jadiin dalil, bukan. Kita ngikut pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya bermadhab, saudara. Imam Syafi'i, beliau dikuburkan di Kairo, Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ziarah. Madhab jadidnya di Mesir, beliau mengembangkan madhabnya yang jadid. Madhab jadidnya di Irak, beliau sempat lama belajar di Mekah dengan Khalid Az-Zinji Syekhu, belajar di Madinah dengan Imam Malik bin Anas,
sempat juga jadi qadhi fil Yaman. Al-Imam Syafi'i, pengembaraan spiritualnya, pengembaraan keilmuannya panjang, tapi titik pengembaraan tersebut dimulai dari kota Gaza. Wulida bi Gaza. Al-Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Tanpa Gaza kita nggak akan mengenal yang namanya Al-Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Saudara, luar biasa. Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, Palestina, Ardul Isra wal Mi'raj, buminya Isra Mi'raj, ulal qiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam, Thalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam, Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi, Ardul Anbiya wal Mursalin, bumi para nabi dan para rasul, Ardul Awliya was Salihin, bumi para wali. Itulah Al-Aqsa, itulah Al-Quds, itulah Palestina. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Koja jawab yang kompak. Kalau begitu Palestina dahsyat atau enggak? Luar biasa atau tidak? Kota suci Al-Quds dahsyat atau tidak? Masjidil Aqsa dahsyat atau tidak? Agung atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Ada suara apa tuh? Ada suara juga. Lanjut. Jadi merinding. Saudara, kenapa saya sampaikan masalah ini? Karena saya di satu sisi saya senang, di sisi lain saya sedih, saudara. Di satu sisi saya senang, ini begitu masuk bulan Rajab, di mana-mana banyak yang merayakan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Makin banyak yang merayakan Isra Mi'raj. Bagus apa enggak? Bagus. Indah atau tidak? Indah. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya sedih, saudara. Saya sedih, banyak orang yang rayakan di mana-mana tempat bagus, tapi tutup mata sama bumi Isra Mi'raj yang lagi dibombardir. Jadi Isra Mi'rajnya dirayain, bumi Isra Mi'rajnya dibombardir, penduduknya dihabisin, dianya tutup mata, nggak mau tahu, belaga bego, saudara. Itu yang saya sedih, saudara. Mau bahas sholat ketika Isra Mi'raj bagus, harus. Mau bahas tentang sejarah Isra Mi'raj Nabi, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nembus habis itu langit pertama, 2, 3, 7 dan seterusnya, bagus, saya dukung 1000% dukung, saudara. Tapi seenggaknya ingat dong Palestina, walaupun cuma dengan doa. Lalu apa maknanya perayaan Isra Mi'raj sampai besar-besaran, tapi bumi Isra Mi'rajnya dibombardir, lu belaga bego, kagak mau tahu. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betul. Jadi ayo saudara, ini nggak main-main. 471 hari peperangan sudah di Gaza. Korban yang meninggal dunia data resminya mendekati hampir 50.000 orang, mayoritas anak-anak kecil, mayoritas perempuan-perempuan. Itu yang jasadnya ketemu, yang dicatat, saudara. Yang jasadnya tidak ketemu jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Prediksi sebagian LSM internasional memprediksi sebagian jumlahnya di atas 150.000 yang meninggal, saudara. Itu 1 juta orang lebih kehilangan rumah, mereka harus mengungsi ke tenda-tenda. Itu di Gaza keadaannya. Air susah, makan susah. Apalagi kemarin-kemarin, Masya Allah, anak kecil dibunuhin, perempuan-perempuan dibunuhin, sekolah-sekolahan dihancurin, rumah sakit dihajar, saudara. Rumah sakit Indonesia di Gaza yang dibangun pakai keringatnya orang Indonesia, hasil patungan orang Indonesia, saudara. Rumah sakit Indonesia di Gaza mereka habisin, alat-alatnya dihancurin, kamar-kamarnya dihancurin, Masya Allah. Terus kita nggak peduli, kita mau tutup mata. Ngerayain Isra Mi'raj genggak gempita bagus, tapi dengan bumi Isra Mi'rajnya nggak peduli, tutup mata. Ini prihatin, ini miris. Makanya saya langsung to the point dah, Beb, solusi apa bisa kita lakuin? Kita di Koja, Beb, kita jauh dari Palestina. Koja, Beb, jauh dari Palestina, jauh. Luar biasa, saudara. Tapi kami rindu Palestina.
Palestina Habib, kami rindu ingin membantu mereka para syuhada, mujahidin dan lain sebagainya. Kami rindu Masjidil Aqsa. Apa yang bisa kita lakukan Habib? Langsung ke poin. Saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami petunjuk, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Apa yang kami bisa lakukan ya Rasulullah? Itu pertanyaan para sahabat. Jawaban Nabi simple, utuh fasallu fi. Kata Nabi, datangi Masjidil Aqsa dan sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Itu pesan Nabi, saudara. Kita disuruh datang, kita disuruh sholat. Mudah-mudahan kita bisa dapat sholat. Amin ya Rabbal alamin. Tapi sahabat tanya, Rasulullah kalau nggak bisa gimana Rasulullah? Karena jaraknya nggak dekat, jauh. Antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa jauh. Makanya orang-orang Quraisy waktu dapat kabar dari Nabi satu malam PP pulang pergi Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Orang Quraisy protes, nadribu akbadan ibilihi syahra wa taqwana minha syahra wa tad'i annaka ataitaha fil ilah. Kata orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, kami itu perjalanan ke sana sebulan, pulangnya sebulan, total PP 2 bulan. Ente ngaku semalam udah pulang pergi. Itu yang akhirnya bikin mereka kufur, nggak percaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jaraknya jauh, saudara. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau kamu belum bisa ke sana, apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Jawaban Nabi pesan buat yang nggak bisa berangkat, bukan hanya untuk para sahabat, tapi termasuk kita-kita yang rindu, tapi mungkin nggak ada biaya untuk berangkat, mungkin secara politik sulit, perbatasan ditutup dan lain sebagainya. Kami rindu, tapi yang belum bisa berangkat bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam ta'tu wa tusallu fi faltab'athu bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu belum bisa datang, belum bisa sholat di sana, minimal kirim minyak untuk nyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil. Jelas apa enggak? Nabi suruh kirim apa? Nabi suruh kirim apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya kirim minyak? Ayo yang bisa tahu umroh, yang bisa tahu dapat umroh, tapi bayar sendiri. Gue bertanya sama orang pojak, lo butuh apa kagak minyak? Butuh. Siapa yang kagak butuh? Orang gila kagak butuh minyak. Orang gila aja butuh. Masak pakai apa? Minyak. Bensin apa itu? Minyak. Butuh nggak berarti minyak? Butuh. Minyak itu simbol kebutuhan, saudara. Ngirim minyak itu simbol kepedulian. Artinya Nabi mau kasih pesan untuk kita. Kalau nggak bisa berangkat nggak masalah, tapi jangan sampai nggak peduli. Tunjukkan kepedulianmu. Kirim yang dibutuhin saudara-saudara kita. Kita nggak bisa berangkat ke sana Pak, tapi uang kita bisa berangkat. Nggak ada alasan buat nggak ikut berjuang. Kemarin selama 471 hari perang, alhamdulillah Front Persaudaraan Islam FPI mengirimkan bantuan ke dalam Gaza sampai 80 tahap berangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu bukan dari pengurus FPI, itu bantuan dari umat, dari rakyat, dari bangsa Indonesia yang disalurin lewat FPI. Sampai tuh. Artinya nggak ada alasan buat kita diam. Kalau mau bisa, kita bisa bangun rumah sakit di Gaza, saudara. Dengan bangga mengharumkan nama Indonesia, rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu adalah bentuk pengamalan orang Indonesia terhadap perintah Nabi. Kirim minyak, nyalakan lampu-lampu yang di Masjidil Aqsa. Artinya walaupun nggak bisa berangkat, kirim kebutuhan mereka. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Jangan diam, jangan tidak peduli, saudara. Allahu Akbar. Ada alasan kita nggak bisa berangkat, tapi kita tetap bisa berjuang dengan cara boikot produk-produk Amerika, boikot produk-produk Israel. Fatwa MUI udah ada. MUI udah ngeluarin fatwa wajib boikot produk Amerika Israel. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari jauh-jauh hari sebelum meninggal udah ngomong, muqata'at al-muntajat al-amerikiyah wal-israiliyah wa ghairiha min ad-duwal ad-da'imah lil-ihtilal fardhu 'ain. Kata Syekh Al-Buti, yang namanya memboikot produk-produk Amerika, Israel dan lain sebagainya, hukumnya fardhu 'ain. Artinya kalau ente udah tahu ini produk Amerika, produk Israel, ente tetap beli, berarti dosa. Bukan sekedar tanggung jawab moral, dosa. Beb, kok ribet banget, Beb?
Dia yang perang, kita yang mesti boikot. Apa hubungannya Beb sampai segitu dosanya? Saudara, saya kasih tahu ya, misalkan nih Bapak Ibu nih ngaku-ngaku bela Palestina, makan McD. Bela Palestina, minum Starbucks. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu sekalian, catat baik-baik. Anda begitu beli produk Amerika, misalkan contoh beli produk Amerika, misalkan itu yang namanya Anda beli produk pasti ada keuntungan. Keuntungan itu saudara akan Allahumma shalli ala Muhammad masuk ke perusahaan akan bayar royalti ke perusahaan induknya yang ada di Amerika. Perusahaan induknya yang ada di Amerika akan bayar pajak ke negara. Pajak negara akan menjadi APBN negara, saudara, anggaran belanja negara. Itu Amerika anggaran belanja negaranya setiap tahun sekian ratus miliar dolar dialokasikan untuk bantu Israel. Jadi Israel Pak Bu itu beli peluru, beli bom, beli tank buat bunuhin ibu-ibu di Palestina, buat bunuhin perempuan-perempuan di Palestina. Dari mana Israel punya duit? Salah satunya bantuan dari Amerika, saudara. Amerika duit dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan dari mana? Dari hasil jual produk. Jual produk siapa yang beli? Orang kocak. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Dikit kelihatannya, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Makanya guru saya Pak Ahmad Soal Atos ngomong apa? Kalau lu belum bisa ngerebut senjata, kalau lu belum bisa ngasih senjata ke Palestina, minimal rebut senjatanya Israel. Bagaimana caranya Habib? Bikin dia nggak mampu beli senjata. Bagaimana caranya? Hancurkan ekonominya. Bagaimana caranya? Boikot produknya. Jangankan boikot produk, itu yang namanya barang-barang dagangan Israel begitu lewat Laut Merah, lewat di depan Yaman, dihajar sama Yaman. Habis kocar-kacir ekonomi Israel, saudara. Bobrok ekonomi Israel sekarang, babak belur dia gara-gara boikot yang dilakukan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kalau ekonomi Israel babak belur, yang diuntungkan Palestina. Alhamdulillah. Buat ekonomi Israel babak belur, berarti Anda telah menguntungkan Palestina. Alhamdulillah. Ada alasan buat ikut berjuang. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi medsos kita bisa ikut berjuang, saudara. Nggak ada alasan buat ikut berjuang. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa panjatkan doa-doa. Makanya tadi saya sampaikan di majelis-majelis Isra Mi'raj, minimal seenggak-enggaknya di ujung doain buat Palestina, saudara. Mau ceramah tentang yang lain terserah. Yang penting ceramahnya benar sesuai dengan Ahlus Sunnah. Tapi yang penting jangan lupa seenggak-enggaknya doain, saudara. Jangan lupa juga doain di rumah-rumah kita, di majelis-majelis kita, jangan berhenti, saudara. Karena doa silahul mukmin, doain senjatanya orang yang beriman. Anda bayangkan umat Islam jumlahnya 1 miliar lebih, 1,5 miliar lebih. Kalau rame-rame kompak doain Palestina, masya Allah, apa nggak goncang itu arsyur Rahman? Apa nggak goncang itu arsy Allah Taala, saudara? Ini senjata kuat yang kita punya. Israel punya Amerika, Israel punya Inggris, Israel punya senjata canggih, tapi ada satu yang mereka nggak punya, Allah. Takbir. Jangan berhenti, saudara. Sihabul lail la tuhji walakin laha amadun walil amadil qida'u. Doa di malam-malam hari yang dipanjatkan itu ibarat anak panah yang ditembakkan. Dia nggak akan meleset, kata Imam Syafi'i, tapi ada waktunya dia akan sampai kepada targetnya, saudara. Begitu pula doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah. Qad dhamina lakal ijabah fil waqti alladhi huwa yurid la fil waqti alladhi anta turid. Allah sudah jamin Allah bakal jawab doa-doa kita, tapi kapan? Allah yang nentuin waktunya, saudara. Dan sekarang doa-doa umat Islam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak main-main. Saya kasih contoh, Pak. Satu, kemarin di awal Januari itu Presiden Amerika yang namanya Donald Trump, saudara. Presiden Amerika terpilih. Saat itu dia belum dilantik, masih Joe Biden presidennya saat itu, saudara. Detik-detik dia beberapa hari sebelum dilantik, dia ngomong apa? Di konversi pers dengan sombongnya dia katakan, oh, saya beri peringatan ke Hamas, kalau sampai saya dilantik, tawanan-tawanan Israel belum dikeluarkan, saya akan jadikan Timur Tengah jadi neraka, kata dia, saudara. Itu omongan dia tuh. Timur Tengah mau dibikin jadi neraka, bayangin.
Timur Tengah ada Makkah, ada Madinah, ada Palestina, ada Gaza, saudara. Dia mau bakar, dia mau bikin jadi neraka, berasa dirinya ke Tuhan. Saya mau tanya, ini perkataan sombong atau tidak? Sombong atau tidak? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Joe Biden di hari ngomong begitu, di hari dibilang Timur Tengah bakal jadi neraka. Besoknya, sehari setelah itu, saudara, Allah bikin Los Angeles, kota besar di Amerika, terbakar api seada-adanya. Amerika nggak mampu hadapin, saudara. Allahu Akbar. Yang kebakar bukan rumah-rumah murah. Satu rumah ada yang 100 miliar, satu rumah ada yang 200 miliar. Dan yang nggak masuk di akal, saudara, ini rumah halamannya gede-gede. Kalau mungkin kayak di kampung kita, rumahnya mepet-mepet, kebakaran ngerempet, wajar. Nah, untuk bilang mentalik, benar-benar dijaga kampung kita dari kebakaran. Cuma masih masuk akal. Oh, mepet-mepet, ngerempet, wajar, masuk akal. Ini rumah gede-gede, halamannya gede-gede. Jaraknya antara satu rumah dengan rumah lain ada halaman, bisa ngerempet kebakaran. Satu kota kebakar, dan mereka nggak mampu padamkan. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Luar biasa. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini pertolongan siapa? Allah. Yang keras, pertolongan siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha memberikan kemenangan? Allah. Takbir. Takbir. Udah ngomong sama saya, Habib, Habib jangan cocok logi dong. Habib jangan langsung memvonis. Habib tahu dari mana Amerika diazab. Habib jangan sembarangan sama Amerika. Iya. Don Habib. Lu tahu Don Bebek lo? Tahu. Yang tahu udah tua lah itu. Kartun zaman dulu tuh. Bocil-bocil FF nggak tahu itu. Bocil-bocil Free Fire, Mobile Legend, Roblox. Nggak tahu itu. Jawab jangan. Jawab. Jam berapa? Kalau di film pampir, kalau di film Cina pampir mau keluar nih. Masih semangat, yakin, betul. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Memang sekarang nggak ada wahyu. Wahyu udah selesai dengan wafatnya Nabi, saudara. Kecuali wahyu yang jaga pos masih ada. Wafat Nabi selesai, yang wahyu nggak turun lagi. Nggak ada yang bisa memastikan 1000%. Ini adab untuk ini adab untuk ini, nggak ada. Tapi Allah masih petunjuk, Allah masih korina, ada indikasi yang bisa kita lihat. Lu bayangin Donald Trump ngomong pengen jadiin Timur Tengah neraka. Neraka itu apa? Api. Dengan sombongnya satu wilayah teritorial dia mau jadiin Timur Tengah neraka. Besoknya Los Angeles yang jadi simulasi neraka, saudara. Artinya apa ini kan indikasi? Langsung habis ngomong sombong, Allah kasih pelajaran. Betul apa kagak? Betul. Dan yang kedua, saudaranya kebakaran di Los Angeles, rumah-rumahnya artis-artis Hollywood, saudara. Ini kerugiannya ditaksir lebih dari 2000 triliun, saudara. Kalau pakai rupiah, nggak main-main, saudara. Artinya apa? Amerika bakal sibuk merapi Los Angeles. Dia bakal teralihkan perhatiannya dari Israel ke Los Angeles, saudara. Dana yang biasa dipakai buat bantu Israel otomatis mau tidak mau akan terkuras untuk bangun Los Angeles, saudara. Kalau sudah perhatian Amerika ke Israel beralih ke Los Angeles, maka berarti yang diuntungkan Palestina. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Wajah dong umat Islam gembira. Sekali lagi saya mau tanya, ini pertolongan siapa? Ini pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Takbir. Sallu ala di sini jamaah dibilang dapat terlalu banyak, tapi jamaahnya semangat. Saya teringat perkataan Soekarno, berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Nanti saya sekarang ngomong, berikan saya 10 anak koja akan kugoncangkan dunia. Sallu ala Nabi. Saya tidak bisa jelaskan itu banyak dari koja deh. Sallallahu ala Muhammad.